Halo, salam. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Hari ini hari Paskah. Ya, hari ini tepat hari ketiga Tuhan Yesus bangkit. Juga kita akan belajar di pelajaran yang ketiga, menjadi pelaku firman. Diambil dari Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49. Selamat mengikuti sekolah minggu. Tuhan memberkati, menolong kalian semua. Tuhan Yesus sedang mengajar. Begitu banyak orang yang datang untuk mendengar pengajaran Tuhan Yesus. Untuk memastikan bahwa orang-orang yang datang tidak hanya mendengarkan pengajaran yang diajarkan, tetapi melakukannya, Tuhan Yesus memberikan pengajaran berupa perumpamaan. Berikut perumpamaan yang diajarkan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya.
Berikut cerita untuk memudahkan adik-adik mengerti perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan. Suatu hari, ada dua orang yang berteman memutuskan untuk membangun rumah mereka masing-masing. Mereka telah bersiap-siap. Ketika sampai di satu tempat dan melihat tempat ini cocok untuk dijadikan tempat mendirikan rumah, Dev memulai dengan melihat petunjuk apa yang harus dilakukan untuk mendirikan sebuah rumah. Sedangkan John merancang sesuai apa yang ia tahu dan ia inginkan. Dev terus melihat buku petunjuk, mempelajari apa yang harus ia lakukan dan apa yang tidak boleh ia lakukan. John, lihatlah buku petunjuk ini. Semua tertulis di sini. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Buku petunjuk itu tidak perlu. Membangun itu mudah. Baiklah jika begitu, John. Dev mulai membangun dasar untuk rumahnya. Untuk membangun dasar yang kokoh dibutuhkan waktu yang lama, tetapi ia melakukannya dengan sungguh-sungguh karena ia tahu dasar yang kuat merupakan hal yang terpenting. Sama seperti hidup kita harus membuat dasar yang kuat berdasarkan firman Tuhan, harus dibangun dengan membaca firman Tuhan setiap hari, selalu tak jemu-jemu untuk berdoa meminta hikmat dari Tuhan, melawan rasa bosan, melawan rasa malas, menggali lebih dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan tertanam dalam hati kita dan iman kita terus bertumbuh. Setelah beberapa waktu, Dev masih menyiapkan dasar untuk rumahnya untuk memastikan dasar benar-benar kokoh agar kuat menopang rumah yang akan dibangunnya. Ketika ia melihat John sudah hampir selesai dan seorang teman mengunjungi mereka. Teman yang datang melihat pekerjaan John begitu cepat. Ia memuji John. Sedangkan ketika melihat pekerjaan Dev, ia mengejek Dev. Sama seperti kita anak Tuhan. Di mata dunia, kita bodoh. Wah, gawat. Dia tidak boleh melihat ini. Ketika kita memilih lebih mengikuti firman Tuhan daripada mengikuti apa kata dunia, kita terlihat aneh. Akan tetapi, sebagai anak Tuhan, kita tahu mana yang baik, mana yang kekal, dan mana yang hanya sementara. John berusaha menyelesaikan rumahnya dengan cepat. Retakan-retakan pada rumahnya ia tutupi. Sama seperti kita, ketika kita tidak mengikuti firman Tuhan dan jatuh dalam dosa, kita menutupinya kembali dengan dosa. Ketika kita berbohong, kita tutupi dengan kebohongan yang lain. Mereka dengan rajin terus membangun rumah mereka masing-masing. Aduh, ada keretakan di sini. Aku bisa menutupinya dengan pot ini semua beres. John, lihatlah buku petunjuk ini agar tidak salah. Kamu jangan sok tahu. Kamu urusi saja rumahmu. Jangan urusi aku. Sebagai anak Tuhan, kita bersedih ketika ada teman kita yang jatuh dalam dosa. Kita menasehatinya dan tetap memberikan contoh untuk melakukan hal yang benar sesuai firman Tuhan. Dev, lihat rumahku. Aku yang harus mengajarimu cara membangun yang cepat dan indah. Lihat, aku sudah selesai. Kita anak Tuhan, ketika kita melakukan sesuatu sesuai dengan firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh Alkitab, sekitar kita yang tidak mengenal Tuhan,
sering mengejek kita, menggoda kita, dan memusuhi kita. Aduh. Dasar buku petunjuk, biar aku ajari kau. Dev tetap melakukan semua sesuai dengan petunjuk, dan ia puas dengan rumah yang ia bangun. Hari menjelang malam, dan mereka beristirahat di rumah mereka masing-masing. Aduh, sepertinya akan ada badai hari ini. Hujan telah turun. Aku harus masuk. Bagaimana ini? Aduh, badai mulai besar. Bagian atas rumah John tertiup angin. Banjir mulai datang, menggenangi sekeliling rumah John dan Dev. Semakin tinggi dan mulai mendekat ke rumah John. Aduh, apa yang terjadi dengan rumahku? John membangun tidak memakai petunjuk. Ia membangun rumah di atas dasar yang rapuh. Rumahnya mulai retak dan roboh. Rumahku hancur, tidak tersisa. Bagaimana ini? John sadar ia telah membangun tanpa petunjuk dan tidak membangun di dasar yang kokoh. Akan tetapi semua telah terlambat. Rumahnya telah hancur. Di tengah badai yang menerjang, Dev bisa tidur dengan tenang karena ia telah membangun sesuai dengan petunjuk. Melihat kerusakan pada rumah John, dia mencari John. Apakah kau baik-baik saja, John? Ia memberikan petunjuk kepada John. Petunjuk terpenting bagi John dan bagi kita semua dalam menjalani hidup ini, yakni petunjuk firman Tuhan yang harus kita gali, yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayat hafalan kita pagi ini, hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Yakobus pasal 1 ayat 22a. Ayo sekarang menghafal. T-A-A-T taat, jadilah anak taat. T-A-A-T taat, jadilah anak taat. Kalau kau dipanggil, Jawablah ya ya ya. kalau kau dipanggil, Jawablah ya ya ya.
Anak-anak sudah diberkati oleh Tuhan, mencukupkan segala keperluan kalian. Sekarang waktunya kalian memberi yang terbaik melalui persembahan. Masukkan dalam amplop dan masukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja, atau titipkan orang tua kalian. Tuhan memberkati kalian dan keluarga. Sekolah minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling Yahud. Kita sudah selesai sekolah minggu. Kita terus berdoa supaya kita bisa segera bertemu di sekolah minggu offline. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Jaga kesehatan. Yang sakit, Tuhan sembuhkan. Salam sehat. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye.